itu antiemetik? Antiemetik adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan mual ataupun muntah. Sebelum masuk ke penggolongan antiemetik, kita harus tahu dulu, apa sih emesis atau muntah itu? Emesis atau muntah merupakan proses pengeluaran isi lambung melalui mulut yang seringkali membutuhkan dorongan yang sangat kuat. Nah, emesis atau muntah ini dimulai dengan rasa mual terlebih dahulu, atau disebut juga dengan fase nausea, di mana rasa mual itu dimulai dari sensasi yang tidak enak yang ada di dalam perut kita, sehingga kita ingin mengeluarkan seluruh isi lambung kita untuk mengurangi sensasi tersebut. Selanjutnya, fase retching, di mana pada fase ini otot-otot diafragma kita akan berkontraksi sehingga akan menekan atau meningkatkan tekanan intraabdominal kita, sehingga lambung akan mengeluarkan isi makanannya menuju esofagus dan akhirnya dikeluarkan atau dimuntahkan melalui mulut. Nah, pengeluaran isi makanan menuju esofagus dan akhirnya dikeluarkan atau dimuntahkan melalui mulut ini disebut dengan regurgitasi. Penyebab emesis: yang pertama, kehamilan. Yang kedua, bahan-bahan kimia dan obat-obatan merangsang kemoreseptor yang kemudian dapat merangsang city-reset atau kemoreseptor trigger zone yang terletak di dekat pusat muntah. Yang ketiga, yang disebabkan karena mencium bau yang tidak enak, contoh bau sampah. Yang keempat, rotasi atau akselerasi kepala yang menyebabkan pusing, contoh karena mabuk perjalanan. Penggolongan obat antiemetik itu ada 4. Yang pertama ada antikolinergik, yang kedua ada antihistamin atau H1 blocker, yang ketiga ada antagonis dopamin, dan yang keempat ada antagonis reseptor serotonin atau 5-HT3. Antikolinergik. Mekanisme kerja dari penggolongan obat ini ialah dengan menghambat asetilkolin, histamin, dan asam hidroklorida. Obat ini biasanya digunakan untuk mengobati mual atau muntah akibat mabuk perjalanan. Adapun contoh dari penggolongan obat ini yaitu yang pertama, dimerhidrinat dan sinarizin. Yang ketiga ada antagonis dopamin. Contoh dari obat ini ada metoclopramid. Obat ini memiliki 2 efek, yaitu ada efek sentral dan efek perifer. Pada efek sentral, obat ini bekerja dengan menghambat reseptor D2 atau dopamin dan menghambat serotonin atau 5-HT3. Efek kedua ada perifer. Obat ini bekerja sebagai prokinetik. Artinya, prokinetik itu akan mempercepat proses pengosongan di lambung. Yang kedua ada domperidone. Mekanisme kerja dari obat ini ialah selektif menghambat reseptor D2 di CTZ. Memang, domperidone itu selektif menghambat reseptor D2 di CTZ, tetapi ia itu tidak dapat menembus parir sawar di daerah otak. Kenapa? Karena domperidone itu biasanya digunakan untuk kasus yang disebabkan oleh iritasi di sistem gastrointestinal. Tetapi untuk kasus muntah yang disebabkan karena iritasi di sistem saraf pusat, obat ini tidak begitu efektif. Yang terakhir ada antagonis reseptor serotonin. Mekanisme kerja dari obat ini ialah dengan menghambat reseptor serotonin pada sistem saraf serebral. Obat ini biasanya digunakan untuk mengobati mual dan muntah yang disebabkan oleh kemoterapi, setelah operasi, dan radiasi. Contoh obat ini ada ondansetron. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang golongan obat antiemetik. Yang pertama, sinarizin. Indikasinya kelainan vestibuler seperti vertigo, tinnitus, mual, dan mabuk perjalanan. Kontraindikasinya kehamilan atau menyusui, hipotensi, dan serangan jantung. Efek samping gejala ekstrapiramidal, mengantung, sakit kepala.
Sediaan Sinarizin atau generik tablet 25 mg. Yang kedua, dimenhidrinat, indikasi mual, muntah, vertigo, mabuk perjalanan, dan kelainan librin. Kontraindikasi serangan asma akut, gagal jantung, dan kehamilan, efek samping mengantuk, dan gangguan psikomotor. Selanjutnya, spesialit antiemetik. Yang pertama, antimo, dimenhidrinat 50 mg, dimenhidrinat 12,5 mg per saset. Indikasinya, mabuk perjalanan. Dosis dewasa 1 tablet, 8-12 tahun setengah tablet. Aturan pakai diminum setengah jam sebelum berpergian. Yang kedua, Formitrol, metoclopramid 5 mg per 5 ml sirup 10 mg per tablet. Indikasinya gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, dan kembung. Dosis dewasa sehari 3 kali, 5-10 ml atau setengah tablet sebelum makan. Efek samping diare, mengantuk, sembelit. Hiperasiditas dan antihiperasiditas. Hiperasiditas adalah kondisi di mana produksi asam lambung HCl pepsin meningkat secara berlebihan sehingga menimbulkan gangguan lambung. Hiperasiditas jika dibiarkan dan tidak diobati dengan baik dapat memungkinkan untuk menyebabkan penyakit gastritis akut maupun kronis, ulkus peptikum maupun duodenum, GERD, gastroesophageal reflux disease, dan sindrom Zilliger-Ellison. Selanjutnya, penyebab dan gejala hiperasiditas. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan hiperasiditas antara lain. Yang pertama, kebiasaan diet yang tidak teratur. Yang kedua, makanan atau seperti makanan pedas, berlemak, makanan cepat saji. Yang ketiga, minuman berkafein. Yang keempat, stres, emosi, dan kecemasan. Yang kelima, insomnia atau kurang tidur. Yang keenam, kehilangan nafsu makan, makanan berlebih, makanan terlalu cepat tanpa mengunyah dengan tepat. Yang ketujuh, obat-obatan aspirin, steroid, atau obat antiinflamasi lainnya. Yang kedelapan, alkohol dan rokok. Yang kesembilan, operasi. Yang kesepuluh, kehamilan karena perubahan hormonal dan tekanan dari rahim pada perut. Dan yang terakhir, infeksi lambung dari bakteri Helicobacter pylori. Gejala hiperasiditas. Gejala hiperasiditas antara lain mencakupi yaitu: yang pertama, rasa sakit dengan waktu yang sangat cepat di perut bagian atas setelah makan. Yang kedua, rasa terbakar pada ulu hati, dada, dan punggung. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, kembung. Yang kelima, sendawa yang berlebihan. Yang keenam, sakit kepala dan rasa penat. Yang ketujuh, mulut terasa panas. Dan yang terakhir yaitu kehilangan selera makan. Hiperasiditas yang pertama adalah antasida. Antasida adalah sediaan basa lemah yang digunakan untuk menetralisir kelebihan asam lambung. Mekanisme kerja obat. Basa lemah meningkatkan pH lumen lambung dengan menetralkan asam lambung. Nah, contoh obat antasida yang pertama ada natrium bikarbonat, kedua magnesium hidroksida, yang ketiga aluminium hidroksida, keempat magnesium karbonat, kelima magnesium trisiklat, dan 6 simetikon. Selanjutnya ada antagonis reseptor H2. Mekanisme kerja obat. Obat tersebut secara kompetitif dan reversibel berikatan dengan reseptor H2 di sel parietal.
menyebabkan berkurangnya produksi CAM dan sekresi histamin yang menstimulasi sekresi asam lambung. Interaksi antara siklip AMP dan jalur kalsium menyebabkan inhibisi parsial asetilkolin dan gastrin yang menstimulasi sekresi asam. Nah, obat antagonis reseptor H2 yang pertama ada simetidin, kedua ranitidin, ketiga farmotidin, keempat nizatidin, kelima roxatidin. Yang ketiga ada pompa proton inhibitor atau biasa kita sebut dengan PPI. Nah, dia menghambat pengeluaran asam H+ dengan cara memblok atau menutup sistem kanal enzim H+, K+, ATPase di sel parietal, sindrom Zollinger-Ellison. Obat ini bekerja pada pompa proton yang merupakan tempat keluarnya proton ion H yang akan membentuk asam lambung. Nah, obat pompa protein inhibitor atau kita biasa sebut dengan PPI, salah satunya ada omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, dan rabeprazol. Yang keempat ada analog prostaglandin. Nah, obatnya mirip prostaglandin sehingga disebut dengan analog prostaglandin, suatu senyawa yang dibutuhkan untuk perlindungan mukosa lambung dan menghambat sekresi HCl. Contohnya, obatnya adalah misoprostol. Selanjutnya obat analog yang dijual di pasaran. Nah, salah satu contoh obatnya itu adalah gastrol atau misoprostol. Bentuk sedannya itu tablet dalam bentuk kemasan 200 mg. Nah, dikemas oleh pabrik Fahrenheit. Yang kedua ada Chromalux misoprostol. Bentuk sedannya itu tablet 200 mg. Pabrik yang memproduksi itu yaitu pabrik Paros. Ketiga Citrosol atau misoprostol. Bentuk sedianya tablet 200 mg. Pabrik Geto Otto. Yang keempat Cytotec misoprostol, bentuk sedianya tablet 200 mg. Pabrik yang memproduksi itu Ciarle.